Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang copyright claim dan gimana cara ngatasinnya. Buat teman-teman sesama content creator mungkin pernah mengalami yang namanya copyright claim. Atau tiba-tiba ada yang ngeklaim sound atau musik yang ada di video kita ini sebagai punya dia. Biasanya kalau kita kena copyright claim bakal muncul di channel dashboard kayak gini. Kalau kita kena copyright claim ini, efeknya gimana sih? Efeknya tentu aja konten tersebut atau video tersebut jadi nggak bisa menghasilkan AdSense lagi buat kita. Malah justru yang punya lagunya atau yang punya audionya itu yang dapet AdSense dari konten kita. Menurut gue ini kurang fair ya. Kenapa? Karena buat gue content creator yang cuman pakai musik itu sebagai pengisi background supaya nggak sepi atau nggak kosong. Nah ini kalau misalnya kita diklaim itu kayak kenapa 100% AdSense-nya itu malah masuk ke yang punya musik. Padahal bukan konten utamanya musik itu. Beda kalau misalnya gue bikin video klip pakai full lagu tersebut misalnya. Atau misalnya gue bikin coveran lagu dari artis yang udah terkenal. Dan akhir-akhir ini gue sering banget mengalami yang namanya copyright claim ini. Padahal lagu yang gue pakai itu gue dapetnya dari channel yang memang non-copyright. Jadi ada namanya audio library channel, itu di situ tuh khusus nyediain musik yang bisa kita pakai harusnya tanpa copyright. Jadi kita bisa pakai untuk konten kita cukup hanya dengan menuliskan artis dan judul lagu di deskripsinya. Nah, tapi entah dari mana suka ada satu pihak yang tiba-tiba ngeklaim lagunya itu punya dia. Padahal dia uploadnya itu baru, sedangkan konten gue itu udah lama banget. Dan gue nggak ngerti juga kadang YouTube itu sama sekali nggak bisa ngebantu si konten kreatornya. Keputusan semua ada di claimantnya. Nah, ini salah satu contoh konten gue yang kena copyright claim. Bisa teman-teman lihat video monetization-nya jadi ineligible. Nah, teman-teman bisa klik see details. Nah, buat mengatasinya, teman-teman bisa klik 3 titik yang ada di kanan itu. Dan teman-teman bisa pilih yang dispute atau naik banding. Jadi kalau misalnya teman-teman yakin musik yang teman-teman pakai itu memang teman-teman dapat dari channel yang menyediakan musik yang non-copyright, teman-teman bisa pilih yang dispute itu. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal checklist aja di bagian yang my dispute isn't based on any of the reasons above. Selanjutnya teman-teman pilih yang public domain. Terus teman-teman pilih yang continue. Selanjutnya teman-teman checklist lagi yang di paling bawah itu dan klik lagi yang continue. Selanjutnya pastiin di kolom deskripsi udah ada nama artis dan judul lagu yang dipakai di video tersebut. Selanjutnya teman-teman tinggal cari link ke lagu tersebut yang ada di YouTube. Nah ini contohnya ya, ini lagu yang gue pakai itu gue dapetin dari channelnya Audio Library Plus. Di sini udah jelas tulisannya lagunya ini non copyright, cuman tinggal nyantumin artis sama judul lagu di kolom deskripsi videonya. Tapi anehnya ya masih kena copyright claim juga, nggak tahu yang ngeklaim ini sebetulnya dari mana. Nah kalau misalnya udah dapet link video ke lagu yang kita pakai di video kita itu, di kolom yang atas itu teman-teman tinggal tulis aja I got the music from nama channel dimana teman-teman dapetin lagu itu. Dan yang kedua itu teman-teman paste link ke video lagu tersebut. Selanjutnya teman-teman tinggal checklist aja 3 yang di bawah itu. Dan yang di paling bawah teman-teman tulis nama lengkap. Kalau udah teman-teman klik yang submit. Nanti bakal muncul notif dispute submitted. Nah selanjutnya status monetization-nya bakal jadi escrow. Artinya ini kayak depending gitu di tengah-tengah, jadi belum dibayarin ke yang punya lagunya juga. Teman-teman juga bakal dapat email notifikasi kayak gini, yang subjeknya your dispute has been submitted. Nah dari proses dispute tadi, teman-teman tinggal tunggu aja keputusan akhirnya. Nah keputusannya itu bisa antara claim release kayak gini, artinya yang punya lagunya itu ngelepasin copyright claim-nya. Dan nanti monetization-nya otomatis on lagi, AdSense-nya kita bisa dapat lagi. Dan keputusan yang kedua adalah
ini klaimnya tetap berlaku. Nah, kalau misalnya hasil dari keputusan itu kayak gini, cara untuk mengatasinya ada dua lagi. Jadi pokoknya kita harus perjuangin jangan sampai AdSense-nya ini masuk ke yang ngeklaim audionya, padahal bukan punya dia juga audionya. Nah ini kalau misalnya kita gagal dispute-nya, bakal ada tulisan dispute rejected. Dan status monetization-nya jadi ineligible lagi. Nah teman-teman klik 3 titik yang ada di kanan dispute rejected itu. Nah sekarang pilihannya tinggal dua. Yang pertama kita replace song atau kita ganti lagunya dengan lagu lain. Nah ini kalau misalnya kontennya betul-betul nggak ada voice over atau naratornya, ini aman banget, tinggal diganti aja udah lagunya sama yang lain. Atau teman-teman pilih yang mute song, jadi lagunya diilangin. Nah ini kalau misalnya ada voice over atau narator, nanti bisa aja voice over itu ikutan hilang. Jadi nanti bakal awkward banget di videonya, tiba-tiba hilang aja suaranya, sama sekali nggak ada musik. Sebetulnya ada satu pilihan lagi yang di atas yang trim out segment, itu tuh kalau misalnya kita mau buang bagian yang ada lagu copyright-nya. Dan yang paling bawah itu ada appeal. Appeal itu jadi kayak kita naik banding lagi. Tapi ini bakal resikonya lebih gede lagi. Kalau misalnya yang ngeklaimnya itu tetap nggak ngerilis, kita bisa kena copyright strike. Kalau channel kita kena copyright strike 3 kali, itu channel kita bisa di-ban. Jadi gua sangat menghindari appeal ini. Nah selanjutnya gue bakal nunjukin gimana caranya yang replace song. Nah teman-teman tinggal klik aja di bagian copyright claim, klik see details, klik yang 3 titik itu, kemudian pilih yang replace song. Nah ini kita bakal diarahin ke audio library yang memang punya YouTube. Dan ini bebas banget dipakai buat konten-konten. Teman-teman tinggal pilih lagunya apa aja yang teman-teman suka. Atau kalau misalnya memang bener-bener nggak peduli, ya udah lagu apapun tinggal di-add aja. Nah kalau misalnya satu lagu nggak cukup durasinya, berarti teman-teman perlu nambahin lagu yang lain. Ini bisa digeser-geser, terserah kita mau di bagian awal atau di bagian akhir. Nah ini karena lagunya kurang, gue nambahin satu lagu lagi. Nah kalau misalnya lagu yang baru itu belum nutupin semua durasi lagu yang lama yang kena copyright, teman-teman bakal dapat notifikasi kayak gini. Nah teman-teman tinggal geser lagi, atur lagi lagu-lagu yang baru tadi, itu supaya nutupin semua durasi lagu yang lama. Ditandain dengan lagu yang lama itu bakal jadi warna abu-abu kalau udah total ketutupan sama lagu yang baru. Nah kayak gini, tinggal teman-teman klik yang save, nanti notifikasinya bakal kayak gini, teman-teman pilih yang save. Nah selanjutnya teman-teman tinggal nunggu aja sampai proses editingnya selesai. Nah ini kebetulan ada video gue yang kena lagi copyright claim. Caranya sama kayak tadi untuk replace song. Ini karena durasinya cukup lama, ini gue butuh 3 lagu baru buat nutupin lagu yang lama yang kena copyright. Nah kalau lagu yang lama itu udah jadi abu-abu, berarti udah betul, udah ketutup semua. Teman-teman tinggal klik yang save aja dan tunggu sampai proses editingnya selesai. Untuk proses editing ini sebetulnya nggak perlu ditungguin sih, karena kayaknya cukup lama ya. Gue sendiri nggak pernah nungguin. Ini gue close aja karena prosesnya memang nanti di pihak YouTube-nya yang bakal ngedit video kita diganti dengan lagu yang baru. Dan ini berlangsung otomatis. Kalau misalnya udah selesai,
nanti bakal kayak gini. Nah, video yang kena copyright claim tadi, otomatis copyright claimnya bakal hilang dan monetization-nya bakal jadi on lagi. Nah, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat temen-temen. Pesan gua, kalau misalnya teman-teman yakin lagu yang teman-teman pakai itu non-copyright, perjuangin sampai bener-bener monetization-nya bisa balik ke teman-teman lagi. Jangan gampang nyerah dan pasrah ngasih AdSense-nya ke yang ngeklaim. Padahal gue yakin itu bukan pencipta lagu yang sesungguhnya. Cuman gue sendiri gak ngerti kenapa pihak tersebut bisa ngeklaim dan bisa kuat banget gitu. Dan sayangnya dari pihak YouTube-nya sendiri gak bisa jadi penengah sebagai mediator antara yang ngeklaim dan yang punya konten. Kalau misalnya seharusnya sih kita udah ngasih tahu bahwa lagu itu non-copyright, harusnya copyright claim-nya itu otomatis dirilis. Tapi ini tuh keputusannya lucunya tergantung dari yang ngeklaim. Otomatis yang ngeklaim itu udah pasti pengen ngambil AdSense dari konten kita. Nah, makanya jangan pasrah, jangan dibiarin. Kalau misalnya ada copyright claim, kita perjuangin. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga kita sesama content creator bisa sukses dari YouTube. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.